Halo, kembali lagi bersama saya Kevin Sugiono pastinya di Stema Talk Podcast. Nah, Stema Talk Podcast ini adalah podcast yang selalu menghadirkan tema-tema yang menarik dan bermanfaat nih bagi teman-teman. Ya kan? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau menginformasikan dulu nih bahwa Stella Maris School itu telah mengadakan kompetisi Putra Putri Stella Maris 2024. Ajang ini sudah dimulai dari bulan September 2024 baik di Stella Maris School Gading Serpong dan Stella Maris School BSD. Rangkaian demi rangkaian juga sudah banyak dilewati oleh para peserta, mulai dari sesi wawancara, sesi photoshoot, unjuk bakat, dan untuk level SMP, SMA, dan secondary ada juga pengumpulan karya tulis. Nah, tentunya setiap sesi ini pasti ada up and down-nya ya. Tapi event ini diselenggarakan untuk mengasah kepercayaan diri, rasa bersaing, dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme. Contohnya ada sesi photoshoot nih pakai baju adat. Oke. Nah, hari ini saya ngobrol-ngobrol tentang putra putri Stella Maris ini nggak sendirian. Sudah hadir 3 wanita cantik nih di sini nih. Oke, mari kita kenalan dulu kali ya. Dari Mem Santi dulu mungkin. Boleh, silakan Mem. Halo semuanya, saya Santi selaku Head of School dari Stella Maris School Gading Serpong. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Baik-baik pastinya Mem Santi. Oke, boleh lanjut Bu Uning. Halo, ketemu kembali dalam podcast. Saya Uning Widyastuti Anastasia, saya Head of National School Stella Maris BSD. Oke, nah lanjut ke Bu Sriana nih. Oke, halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Sriana Sihombing. Nah, saya di sini sebagai Putri Indonesia Intelijensia 1 2014. Oke, dan juga menjadi judge di Putra Putri Yes. Stella Maris ya. Ya. Oke, nah sebelum lanjut-lanjut ngobrol nih, aku mau ingetin buat para teman-teman yang menonton, jangan lupa kita akan ada giveaway nih berupa saldo OVO dengan total 250 untuk pemenang yang pertanyaannya terbaik. Nah, caranya gimana sih? Boleh langsung aja memberikan pertanyaan di chat lalu dengan format nama slash nomor telepon slash domisili slash pertanyaan. Oke, kalau begitu mau kenalan lagi boleh nih. Mungkin orang-orang pada lupa, aduh siapa itu gitu kan. Boleh mungkin kenalan kali ya, Mem sekali lagi boleh menginformasikan gitu. Boleh dari Mem Santi dulu mungkin. Ya boleh dong Pak Kevin, kita kenalan ya. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Saya Maria Soferia Santi atau biasanya teman-teman, orang tua, anak-anak memanggil saya dengan Mem Santi. Saya adalah Head of School dari Stella Maris School Gading Serpong. Nah, Stella Maris School Gading Serpong ini menggunakan kurikulum Cambridge dan IB. Dan salah satu bagian dari kurikulum ini adalah balance between akademik dan non-akademik. Jadi anak-anak diminta untuk tidak unggul di bidang akademiknya saja, tetapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai talenta yang ada pada diri mereka supaya mereka bisa bertumbuh sesuai dengan potensinya dan menjadi pemenang di masa depan. Nah, ajang Putra Putri Stema ini Mas Kevin ya, manggilnya Mas Kevin boleh? Boleh. Oke. Ini sungguh-sungguh mengakomodasi ya. Jadi sejalan dengan kurikulum Cambridge dan IB tadi. Karena nanti deh kita cerita lebih banyak ya. Apa aja sih yang kita lakukan di ajang pemilihan Putra Putri Stella Maris 2024 ini ya. Oke. Terima kasih. Oke, boleh lanjut dengan Bu Uning. Baiklah, tadi saya sudah menyampaikan nama saya ya. Saya ulang lagi, saya Uning Widyastuti Anastasia, biasa dipanggil Ibu Uning atau Mem Uning. Saya Head of National School Stella Maris BSD. Dari namanya National School, sehingga Stella Maris BSD menerapkan kurikulum nasional. Pasti ditambah dengan kurikulum yang lain sesuai dengan tagline Stella Maris, School of Future Entrepreneur. Jadi kami memberikan pembinaan karakter-karakter entrepreneur. Sama tadi dengan yang ada di Gading Serpong, bahwa
pelayanan kami adalah pelayanan untuk akademik dan non-akademik. Jadi ada kegiatan-kegiatan, pelayanan-pelayanan yang memberikan wadah kepada mereka yang memiliki talenta non-akademik. Sehingga kami mengapresiasi mereka-mereka yang punya potensi, punya prestasi di bidang non-akademik. Selain juga pasti akademik. Itu saja, nanti juga bagaimana proses pemilihan putra-putri STEMA ini menjadi bagian dari pembinaan karakter itu sendiri. Oh, Begitu Mas Kevin. oke, baik. Boleh dilanjutkan dengan Bu Ana. Oke, nah di sini tadi saya sudah menjelaskan nama saya Frian Xiongling, biasanya dipanggil Ana. Nah, saya di sini diberikan kepercayaan oleh Sekolah Stella Maris sebagai salah satu juri dari pemilihan Putra-Putri Stella Maris 2024. Saya benar-benar luar biasa juga ya, dan juga antusias mengikuti dan juga dari rangkaian pertama sampai kita penjurian talent show. Dan ketika melihat juga hasil foto-fotonya itu juga saya luar biasa karena memang benar yang disampaikan oleh kepala sekolah kita bahwa kemampuan akademik itu it's really important, but kita harus show karena kita nggak bisa nih cuman di dalam diri kita aja, tapi kita harus menunjukkan keluar dengan apa? Dengan mencari bakat lain di luar kemampuan akademik kita, which is itu di non akademik. Jadi saya benar-benar bangga dan juga sangat mendukung acara ini dan semoga nanti lancar-lancar dan setiap yang dipilih itu memang sudah jadi pemenang bagi diri sendiri dan yang menjadi pemenang itu akan menjadi teladan bagi sekolah. Amin, Amin, betul. amin. Oke, kita lanjut boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, nah boleh diceritain dong, Mem, Bu, gitu kan. Gimana sih kesan tentang keseluruhan acara Putra Putri Stella Maris di saat ini 2024 pastinya? Yang pertama kali. Mm-mm. Boleh langsung dijawab. Mau dari siapa dulu? Mem Santi mungkin. Silakan, boleh. Oke, boleh ya saya cerita ya. Sejujurnya sih Mas Kevin, Bu Ana dan Bu Ning, saya tuh belum pernah ya selama hidup saya ikut acara yang sifatnya pemilihan putra-putri dan sebagainya. Mentok-mentok saya itu ikut pemilihan mahasiswa teladan gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kalau mahasiswa teladan itu kan sifatnya lebih ke prestasi akademik ya. Jadi awalnya saya itu terus terang tidak terlalu positif. Apa sih putra-putri? Apa sih the best? Karena kadang-kadang saya berpikir the best itu sifatnya relatif ya. Tapi dengan semangat untuk mendukung anak-anak, saya memutuskan untuk bersedia menjadi juri dan mengikuti semua prosesnya. Nah, lewat proses itu saya betul-betul dibukakanlah pikirannya bahwa pemilihan putra-putri ini ternyata bukan masalah the best gitu ya. Karena ternyata banyak sekali aspek yang dinilai, banyak sekali cerita-cerita anak ya yang membuat saya sebagai pendidik itu jadi terbuka gitu ya. Misalnya nih Mas Kevin, saya mau cerita ya. Ada satu anak ya waktu itu tuh menceritakan dalam kesehariannya dia tuh nggak pernah percaya diri dengan apapun yang dia lakukan. Dan dia itu ikut ajang pemilihan putra-putri STEMA karena dipaksa-paksa oleh temannya dan oleh gurunya. Tapi dia mengalami sendiri gitu ketika dia mengikuti semua prosesnya, dia menjadi sadar bahwa di dalam dirinya tuh ada banyak potensi yang selama ini dia belum bisa kembangkan dan dia merasa tertolong. Nah, cerita anak seperti ini kan membuat saya merasa aduh bersyukur ya ada ajang Putra Putri STEMA ini dan bersyukur banget bahwa anak-anak saya itu menemukan jati dirinya gitu ya, bahwa setiap anak itu istimewa dan ternyata mereka tuh istimewa betul gitu ya. Membuat saya juga bingung pilihnya yang mana yang juara karena menurut saya mereka juara semua. Ya, menonjol semua. Iya, kira-kira saya berbagi kesan sedikit ya. Nanti mungkin Bu Ana dan Bu Uning punya pengalaman lainnya. Oke, boleh lanjut ke Bu Ning kalau begitu. Oke, Mas Kevin, kalau saya pada saat ada ide pemilihan putra-putri STEMA, saya bilang, wah inilah kesempatan
bagi anak-anak yang selama ini tidak pernah tampil. Ya, kenapa? Karena biasanya kan karena ekskul Yap. mereka tampil, klub mereka tampil, lalu dari akademik banget mereka tampil. Tetapi begitu ada ajang ini, anak-anak yang biasa kelihatannya biasa-biasa saja, begitu dia mendaftarkan memang seperti Miss Santi sampaikan, kayaknya itu berlipat kepercayaan dirinya itu Ya. gitu. Dan jadi tahu, oh ternyata anak ini tuh memiliki apa potensi yang luar biasa gitu. Dan kadang juri aja sampai terkaget-kaget, anaknya kayaknya masih kecil, tetapi begitu ditanya itu tuh jawabannya bisa apa ya kritis juga gitu, dan dia bisa mengekspresikan siapa dirinya yang sebenarnya, yang berbeda pada saat bersama-sama dengan teman di sekolah gitu. Dan menurut saya ini memang event yang luar biasa untuk memberikan ruang kepada anak untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Oke. Karena banyak hal yang apa ya, karakter-karakter yang bisa mereka dapatkan. Oh ternyata itu saya punya ini ya gitu. Oh ternyata saya tadinya takut, saya tadinya tidak percaya, ternyata saya mampu gitu. Itu sih. Oke, jadi emang benar-benar putra-putri Stella Maris ini bisa mengasah ya kemampuan dan juga kepercayaan diri anak-anak. Oke, nah boleh dilanjutkan mungkin dari Bu Ana nih, seperti apa? Yang pernah sudah mengikuti ajang Putri Sebenarnya. Indonesia. Betul. Nah, jadi waktu pertama kali Mhm. dikontak oleh Mhm. Mas Bu Uning dulu ya kontak Mhm. waktu itu, baru setelah itu Mas Kevin. Mhm. Jadi saya benar-benar antusias. Karena apa? Karena jarang loh ada yang kayak gini Mhm. kalau yang lain, dan ini this is the first time. Jadi kayak ya udah, apa yang bisa kita kontribusikan, ya kita kontribusikan untuk apa? Untuk banyak anak-anak ngerti loh Ya. terhadap ini kesempatan yang baik. Mhm. Kesempatan yang mungkin tidak ada di luar sana, Mhm. yang udah diasah dari kecil. Mhm. Karena dulu waktu pertama kali aku Mhm. ikut Mas ajang Miss itu Mhm. dimulai dari putra putri pariwisata kabupaten. Oke. Jadi sejak dari kabupaten itu 2010 udah Mhm. ikut Mas Kevin Oke. Lenggang Kangkung. Nah setelah itu naiklah ke provinsi. Mhm. Nah di dalam provinsi itu nggak menang. Jadi Mhm. nggak menang, terus nggak cuma langsung berhenti gitu aja. Jadi Mhm. untuk yang masih belum masuk ke tahap berikutnya, Betul. ada loh nanti ya kira-kira ke depan itu dipersiapkan. Jadi aku itu dari 2010 diem dulu, baru 4 tahun kemudian daftar lagi, which is itu di 2014. Nah, kenapa ya? Pasti ada sih sensasi kalau dari aku ya, karena aku psikolog juga ya, sensasi psikologis ketika naik ke panggung. Jadi pertama kali itu kita kayak ngerasa nggak pede deh, apa deh anak. Pas udah ke panggung kan nggak mungkin dong ngomong gitu ya. Jadi kita tuh harus mempersiapkan diri. Yep. And then apa? Bagi yang belum menang itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dia. Apa sih yang harus kupersiapkan? Oke. Kemampuan apa sih? Kemarin kurangnya di mana sih? Itulah yang menjadi pembelajaran berharga yang diberikan sekolah. Oke. Jadi sekolah ini menjadi wadah ya, fasilitas bagi anak-anak. Oh iya, kemarin mungkin di unjuk bakat aku kurang nih. Oh dia main piano, tapi permainannya mungkin masih bisa diasah tahun depan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang, oh ini ya jadi pembelajaran bagi saya. Nah, jadi ketika pas jadi juri kemarin, itu benar-benar menikmati prosesnya gitu ya. Seperti tadi Miss Santi bilang, dulunya dia nggak tahu kemampuannya, and I still remember about him. And then main piano, it's totally wow. Padahal dia nggak ngerti itu kelebihannya. Nah, jadi saya senang banget karena saya juga salah satu orang tua di sini. Saya senang ada kegiatan ini yang mana anak saya juga antusias. Wah, kalau kayak gitu aku bisa ikut dong, Mama. Nah, hal-hal kayak gitu kan menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak sejak dini. Even though kayak awalnya apaan sih itu? Apaan sih? Nah, tapi setelah dilihat, setelah kita juga woro-woronya luar biasa, nah itulah impact yang positif yang memang semua rasakan saat ini.
Gitu sih Mas Kevin. Oke, baik, baik, baik. Nah, ini saya mau ingatkan kembali buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kita akan ada giveaway nih berupa saldo OVO dengan total 250 untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik. Pastinya teman-teman bisa ya langsung bertanya di kolom chat dengan format nama slash nomor telepon slash domisili dan slash pertanyaan. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, sebagai juri nih ya kan, ibu-ibu di sini Mem Santi juga, apa aja sih aspek yang dinilai nih dari setiap pesertanya nih? Ya, Ya, Mas Kevin, ternyata mm-mm. yang dinilai itu banyak sekali Betul. ya. Walaupun Bapak Ibu, adik-adik semua yang menonton, ini adalah ajang pemilihan putra-putri Stella Maris yang pertama, Mhm. gitu ya. Tapi saya surprise dan menghargai sekali kerja keras komite ya. Mhm. Tentu pasti ada banyak hal yang masih bisa diimprove, tapi saya udah impress deh dan apresiasi sekali karena semua berusaha dilakukan dengan sebaik-baiknya Ya. gitu ya. Nah, kalau ditanya aspek apa yang dinilai macam-macam Mas Mhm. Kevin, nanti kalau saya kurang bisa ditambahkan sama Mhm. teman-teman ya. Jadi misalnya pertama kali mereka itu diinterview, Mhm. termasuk yang kecil-kecil, Ya. karena putra-putri STEMA ini dari semua unit Mas Iya Kevin. betul, dari TK sampai SMA dan preschool sampai secondary ya. Betul. Nah, Jadi preschool ada sendiri mhm. putra-putrinya ya. Kemudian primary ada sendiri, SMP dan SMA. Kalau di BSD ya Buni ya. Kalau di Gading Serpong ada secondary. Jadi punya sendiri-sendiri tiap Ya. unit putra-putrinya. Nah, saya pikir kan kalau yang kecil-kecil oh ya udah deh, masa ada interview gitu ya. Tapi ternyata tetap di interview dan prosesnya tuh berjalan sangat lucu kalau anak Mhm. kecil karena mereka Betul. kan sangat polos ya. Mhm. Bisa interviewnya sambil agak dipangku-pangku gitu ya, baru menjawab sambil bolpennya diambil, tulis nama sendiri, mungkin pengalaman ya, sampai yang secondary yang jawaban-jawabannya itu ternyata juga membuat kita tuh lebih paham Mhm. apa sih harapan anak-anak, Mhm. apa ketakutan anak-anak. Nah, Mhm. ternyata menurut saya sesi interview itu penting Ya. untuk bisa mengenali Ya. kekhawatiran, tetapi juga harapan. Mhm. Bahkan ya Mas Kevin, contoh kan anak-anak Selmaris Gading Serpong ini sudah dapat pelatihan public speaking Mhm. bertahun-tahun. Nah, sebenarnya saya tuh dan teman-teman leader sudah memutuskan kayaknya cukup tahun depan itu nggak perlu lagi ada public speaking. Mhm. Nah, tapi lewat wawancara hampir semua anak-anak secondary itu menyatakan mereka butuh sekali Mhm. karena kadang-kadang masalah terbesarnya tuh ada pada percaya diri ketika bicara di depan umum. Ya. Nah, dari situ masukan dari anak-anak juga berhasil membuat Mhm. saya paham apa yang mereka butuhkan dan batal membuat keputusan yang salah Mhm. ya gitu. Jadi ternyata ajang ini juga bisa dipakai untuk memahami harapan dan kerinduan anak-anak. Mhm. Jadi saya feel so blessed ya. Kemudian setelah interview waktu itu kan ada photoshoot ya, Ya, betul. pakai seragam sekolah atau pakai baju batik kalau Mhm. jatuhnya di Jumat ya. Mhm. Karena ini kan semangat Sumpah Pemuda juga Betul. ada pakai baju batiknya gitu Betul. ya. Nah, terus ada unjuk bakat Mhm. ya di talent show ya waktu Mhm. itu ya. Aduh, talent show-nya menurut saya sih Luar biasa. sangat membingungkan karena menurut saya Semuanya bagus. semuanya bagus gitu ya. Betul. Dan Semuanya bagus. semuanya berbeda Mhm. ya. Jadi kan kalau berbeda itu bagus semuanya gitu ya. Ya, Jadi beragam. kita itu di situ agak kesulitan ya. Mhm. Pengennya semua juara Mas Kevin, semuanya masuk gitu ya. Tapi kan ya bagaimanapun harus dipilih. Nah, masih ada lagi tuh waktu itu foto ya, Mhm. tapi pakai baju nasional Ya. dan mereka itu all out ya Bu. Mhm. All out sampai semua properties, aksesoris Mhm. dipakai dengan lengkap gitu ya Betul. dan berusaha untuk pose gitu Mhm. ya. Eh, Lucu deh. Dan kalau yang secondary masih ada juga Mhm. buat karya ilmiah gitu lah ya. Ya, karya tulis. Ya, karya tulis yang dibuat dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Jadi menurut saya sih luar biasa. Dan di atas semuanya itu tetap Bu Ana, Bu Uning dan saya serta juri-juri Mhm. yang lain, kepala sekolah sepakat karakter dari siswa juga tetap menjadi bagian dari penilaian. Betul. Mengapa? Karena
putra-putri STEMA ini akan menjadi brand ambasadornya Stella Betul. Maris ya, menjadi role model lah buat teman-temannya. Jadi bagaimanapun hebatnya seorang anak, menurut saya tetap fondasinya ada pada karakter yang baik. Betul. Kurang lebih begitu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang Oke, lain. boleh kalau begitu langsung ditambahkan oleh Bu Uning. Silakan. Jadi begini terus ya. Boleh. Ngacak sebenarnya juga boleh. Baik, Mas Kevin. Nah, teman-teman yang di rumah, kalau tadi Miss Santi sudah menyampaikan, jadi yang dinilai apa saja itu banyak, banyak banget. Pada saat kita wawancara pertama kali, itu kita bisa melihat bagaimana public speaking, bagaimana kepribadian anak, bagaimana keberanian anak, bagaimana strategi anak untuk tetap bisa ngomong, untuk tetap bisa menjawab walaupun dia grogi gitu. Nah, selain itu pada saat mereka harus menyiapkan nanti tampil apa untuk bakat nih, mereka kan juga diajarkan untuk melihat diri sendiri sebetulnya yang terbaik dari saya itu apa Yap. ini. Jadi keputusan memilih nanti saya tampil apa itu juga ada proses yang sebetulnya proses pendidikan kehidupan. Bagaimana memutuskan, bagaimana diskusi dengan orang tua, bagaimana diskusi dengan guru, bagaimana dia harus latihan, siapa harus melatih. Itu sebetulnya semuanya juga proses pelajaran hidup gitu. Yap. Jadi namanya pendidikan belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Jadi proses pemilihan putra-putri STEMA ini juga proses belajar, gitu. Belajar kehidupan gitu. Nah, itu yang menarik ya. Jadi pada saat, oh ya biasanya anak ini dance, ini anaknya tampilnya ini gitu. Loh, ini anaknya itu biasanya tampilnya ini, ternyata berbeda gitu. Sampai, gitu. Kalau tampil lagi, ini gitu. Karena apa? Itu prosesnya itu luar biasa gitu. Ada yang memang secara akademis dia menunjukkan kepiawaiannya gitu ya. Oh ini begini-begini, tapi itu sudah diformulasikan menjadi entertain di depan kami gitu. Dan itu ya tadi pembelajaran yang luar biasa menurut saya ya di luar kelas yang sebenarnya ini lebih banyak diberikan di luar kelas itu banyak bisa berbagai bentuk. Betul. Salah satunya ini gitu. Pada saat anak ditanya setelah tampil, terus kamu nanti mau pakai baju daerah apa gitu. Mereka antusias, bahkan Bu Santi ada orang tua murid itu yang membuat apa namanya aksesorinya itu sendiri. Yap. Sampai belinya itu didatangkan dari luar pulau. Ya. Jadi luar biasa banget. Artinya apa? Orang tua juga mendukung, total Iya, mendukung totalitas. anak. Artinya gini, banyak orang tua yang memang bisa melihat kelebihan anakku itu apa. Dan aku sebagai orang tua itu harus bagaimana gitu. Dan itu juga tadi parenting yang baik, yang itu bisa dilihat oleh para orang tua lain yang belum dapat kesempatan di tahun ini gitu. Nah, kesempatan lain saya berikan ke Miss Ana, nanti diambil kami semua, nanti nggak ngomong. Iya, betul. Benar. Oke, boleh langsung. Ya, aspek yang dinilai ya, yang paling kalau dari kita semua tadi udah dijelaskan Miss Santi dan Miss Uning, yang dari saya nambahin ya Bu ya, kepercayaan diri. Karena memang pada saat stage itu kan dia ngelawan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar tampil itu all out, atau tampilnya masih kayak rada khawatir, atau dia memang benar-benar oke deh, kayaknya nggak bisa nih. Itu kan sebenarnya kan latihan untuk mengalahkan diri sendiri. Dia berusaha untuk mengontrol. Apakah kita tahu nih banyak yang nggak nyaman depan kita, nggak nyaman dinilai orang, nggak nyaman diperhatikan, nggak nyaman takut salah gerakan. Tapi ketika seseorang atau anak kemarin itu tampil, itu percayanya kelihatan dari tutur katanya, pemilihan bahasanya, eye contact-nya, which is itu ya menjadi salah satu skill yang kita nilai juga, communication skill. Habis itu yang paling lucu di antara itu semua yang kita baru menyadari bahwa apa? Ternyata finalisnya itu saling support each other. Itu yang oh iya ya, kita kayak baru menyadari kan poin-poin nilainya kan kayak ini yang memang ada di dalam diri anak.
ternyata ada loh yang di luar yang kita lihat bahwa oh mereka saling support. Mereka nggak menjadikan ini kayak Saingan. saingan, tapi Betul. mereka kompetitifnya yang sehat gitu. Oh iya aku dukung kamu, kamu dukung aku kayak gitu. Dan ketika temannya tampil ya, yang udah tampil, mereka tepuk tangan, mereka juga menjelaskan wah luar biasa. Nah, spirit itu yang mau memang kita tumbuhkan di sekolah ini. Jadi bukan menjatuhkan satu sama lain, karena ke depan ini kan kayak pendidikan karakter dari kecil. Ke depan ketika mereka mengingat-ingat ini yang sudah dilalui, mereka nggak akan mungkin menjatuhkan satu sama lain. Ya, betul, Jadi betul. kita mendidik dan moralnya itu dari gitu. Betul banget. Oke, nah terus nih, ada nggak sih hal-hal yang menurut Mem Santi, Bu Uning, atau Bu Sriana selama menjuri gitu mengesankan gitu? Ada nggak kira-kira? Banyak. Banyak. Oh, sampai program Banyak. banyak. Boleh mungkin dari Bu Uning dulu mungkin ya, biar ngacak nih. Oke. Ya itu tadi sebetulnya tadi sudah disampaikan. Jadi yang mengesankan itu anak-anak itu tidak kita duga gitu loh. Anaknya yang tadinya kelihatan diam, pendiam, ternyata begitu dia diwawancarai, begitu dia tampil bakatnya, itu menjadi pribadi yang sebenarnya yang belum kita ketahui gitu. Itu yang berkesan. Oke. Dan dalam menjawab itu juga dia punya pikiran yang kritis, kritis positif ya. Jadi, wow, anak TK bisa menjawab begini. Oh, anak SD bisa menjawab seperti ini gitu. Gitu. Lalu yang anak SMP itu juga ada pandangannya itu sudah jauh ke depan Ya, gitu. betul. Nah, itu yang berkesan. Oh, ternyata ajang ini itu tidak sekedar mencari yang charming, mencari yang apa namanya fotogenik, enggak gitu. Jadi memang kepribadian secara keseluruhan. Jadi inner beauty, terus apa ya, kecerdasan emosionalnya gitu. Itu sih yang berkesan dari saya sih. Oke. Keren, keren. Keren ya. Oke, kalau begitu boleh Mem Santi. Ya, boleh. Kalau saya mau kasih emphasis yang tadi Bu Ana sempat sampaikan ya. Jadi ada satu anak yang saya tanya waktu itu ya, mungkin Bu Ana juga masih ingat ya. Sayang, kamu kan ikut ajang ini karena diajak sama teman kamu, diminta sama guru kamu. Terus katanya teman kamu tuh ajak lagi. Ya udah deh, daripada diajak terus-terusan, udah deh ikut aja deh, gitu. Nah, tapi saya bilang sekarang kan eh, teman-teman di sini berdiri sebagai kompetitor satu sama lain. Nah, kalau misalnya ternyata salah satu dari kalian terpilih, sedangkan yang lain tidak, bagaimana responsnya gitu ya? Dan jawabannya tuh dari kedua anak ini sama gitu, walaupun kan mereka ditanya secara terpisah gitu ya. Tapi surprisingly bahwa mereka bilang kami datang ke sini untuk mendukung satu sama lain. Tentu saja harapannya kami bisa menang. Tapi kalau teman kami juga menang, kami sama senangnya. Dan saya tapi tetap melihat mereka berkompetisi dengan all out. Yap. Artinya walaupun mereka bilang saya diminta teman ikut, diminta guru ikut, tapi ketika mereka sudah menjawab ya, mereka menunjukkan komitmen dan kesungguh-sungguhan. Mewakili diri Iya. sendiri ya, Mem ya. Jadi saya melihat bahwa bagi mereka oke, awalnya mungkin harus dimotivasi gitu ya. Ada seseorang yang memotivasi dirinya untuk ikut. Tapi ketika komitmen dia ikut diberikan, mereka sungguh-sungguh all out. Bahkan bersaing dengan orang yang selama ini memberikan encouragement gitu ya. Tetapi di luar all out itu, mereka masih tetap merasakan persahabatan dan saling mendukung itu berharga sekali gitu ya. Dan itu merupakan kebahagiaan kenapa mereka ada di sekolah ini gitu. Dan bagi saya itu terus terang Mas Kevin itu indah banget. Yap, Saya betul. sampai waktu itu terharu bahwa ini loh yang disebutkan hati anak-anak ya. Cara anak-anak berpikir, cara anak-anak melihat gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ketika kita berkompetisi kita lupa bahwa kompetisi itu tidak harus menjatuhkan. Kompetisi itu bisa keduanya bertumbuh bersama. Tapi seorang anak dalam kepolosannya menjawab demikian sederhana, demikian jujur, dan jawabannya tuh ditanyakan kepada beberapa anak sama semua. Bahwa mereka ingin saling mendukung dan senang kalau temannya menang, tapi mereka juga ingin berjuang menjadi yang terbaik gitu. Dan mereka tunjukkan. Jadi bagi saya itu pelajaran yang sangat berkesan dan berharga. Kemudian bahwa mereka
di dalam hidup ternyata perlu support ya, perlu support system, perlu pendukung untuk mereka itu akhirnya keluar semua kemampuannya. Itu juga menyadarkan saya, seperti juga self reflection, apakah kita sebagai pendidik selama ini sudah jadi support sistemnya gitu ya, Baik. apakah kita sebagai orang tua udah jadi support sistemnya, karena ternyata dengan support system yang baik mereka itu keluar semua kemampuannya gitu ya. Saya melihat itu sebagai salah satu yang paling berkesan di dalam ajang ini. Oke, kalau Ibu Sriana sendiri nih, yang paling berkesan selama menjadi juri nih, Kalau apa yang nih? paling berkesan adalah bagaimana cara mereka mempersiapkan diri. Karena jarak antara satu sesi ke sesi berikutnya tuh cepat, Rapat ya. rapat banget. Betul. Dan itu aku amazed, aku sangat terkesan dengan orang yang benar-benar mengikuti ini dengan all out. Jadi itu semuanya tampil tuh dengan semaksimal mungkin. Yap. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh perlu banget kita ajarin ke anak saat ini. Karena banyak banget di luar sana, ketika dia berhadapan dengan dunia asli, dia bingung mempersiapkannya dari mana. Yap. Dan jaraknya kan deket-deket ya. Sama kita juga nanti ke depan itu nggak ada yang tahu. Tapi mereka benar-benar mimik wajah, ekspresi, semua yang mereka tampilkan itu total. Yap. Ada yang total, ada juga yang enggak, tapi memang dia mau gitu loh. Mau aja tuh kita udah puji Tuhan ya, bahwa mau itu kan berarti motivasi. Ibaratnya motivasinya dari luar atau dalam, tapi dia memutuskan aku mau. Nah, ketika sudah dia mau dan dia tampil, saya sangat apresiasi terhadap persiapan mereka yang sangat dekat, tapi mereka tetap totalitas. Jadi, Oke. Nah, Mas Kevin, boleh saya nambahin sedikit? boleh banget. Karena ini juga ada pengalaman saya yang saya harus ceritakan gitu ya, sebagai penghargaan kepada anak-anak. Jadi ada satu anak kecil waktu itu ya, masih kecil, kelas 1. Kemudian dia cerita, actually I'm a drummer gitu ya. Tapi karena di ajang ini kalau saya harus bawa drum dan seluruh peralatannya repot, saya memutuskan kali ini saya tampil dengan mathematics game gitu ya. Oke. Tadi kan Bu Uning sempat menyampaikan bagaimana mereka harus memilih ya. Satu, saya salut dengan kemampuan mereka untuk memilih. Kedua, saya salut dengan kemampuan mereka untuk mengambil risiko. Karena berarti yang mereka tampilkan kan bukan talenta utama mungkin ya, tetapi mereka tetap yakin bahwa Tuhan menganugerahkan mereka lebih dari Betul. satu talenta. Betul. Terus ketiga, bagaimana seorang anak kecil bisa mempersiapkan, dan mathematics game-nya Mas Kevin. Saya nonton itu luar biasa. Ya, kita semua, waduh, The magic atau beneran gitu ya. the magic of number gitu ya. Tadinya siapa yang bersedia main dengan saya? Terus saya pikir, wah saya harus dukung ya, karena kan untuk anak saya. Tapi akhirnya Bu Ana tuh penasaran, masa iya sih bisa nebak apa yang ada di pikiran Mem Santi dengan betul gitu ya. Dan saya melihat bahwa, aduh, saya bersyukur banget Mas Kevin bahwa anak ini ternyata bukan saja pandai, tapi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan pada saat itu orang tuanya tuh tidak ada, dia tampil sendirian gitu ya. Dan saya salut bahwa seorang anak kelas 1 bisa melakukan itu. Saya merasa diberkati sekali sebagai pendidiknya bahwa yang kita sebut sebagai creative thinking, problem solving, critical thinking gitu ya, itu ternyata sudah mulai muncul di usia sangat dini ya. Which I feel so blessed sebagai pendidik bahwa terima kasih Tuhan bahwa ajang ini bisa memberi kekuatan bukan hanya kepada anak-anak juga, tapi kepada jurinya bahwa kita sudah ada di jalan yang betul di dalam konsep pendidikan kita gitu. Jadi menurut saya ajang pemilihan putra-putri STEMA ini membuka mata banyak orang, bukan saja anak-anak, tetapi juga jurinya, pendidiknya, orang tuanya. Saya yakin ke depannya pemilihan putra-putri STEMA ini akan mendapat dukungan yang lebih besar. Mengapa? Karena manfaatnya sudah bisa dirasakan. Itu Mas Kevin, maaf saya tambah-tambah karena kalau saya belum ngomongin kayaknya ada yang ganjel, kayak ada yang Ada satu lagi Mas Kevin. Boleh. Ibu bapak orang tua yang menonton kami saat ini, ada hal yang perlu orang tua banggakan. Jadi pada saat kami wawancara, itu kami tanya siapa idolanya gitu. Ternyata banyak yang betul orang tua. Dan pertanyaannya kenapa
memilih orang tua dan dia menjelaskan secara detail apa bagaimana papanya atau bagaimana ibunya, terus apa yang diambil apa nilai positif dari idola tadi dari salah satu orang tuanya itu luar biasa. Jadi para orang tua sadarilah setiap hari anak-anak kita itu melihat kita, melihat video hidup yang mereka lihat dari kita gitu dan itu luar biasa gitu menurut saya luar biasa karena apa anak-anak itu melihatnya itu setiap hari adalah papa mamanya bagaimana Hampir semua ya waktu itu ya, hampir semua waktu ditanya kedisiplinannya idola lalu ya. oh ya karena dia ramah dengan banyak orang karena dia apa namanya punya jam yang tertib yang harus diikuti setiap hari jadi banyak hal dan itu menurut saya itu luar biasa jadi para orang tua sadarilah itu bahwa anak-anak kita melihat dan mereka memang melihat apa sisi baik-baik kita maka berbaik-baiklah terus gitu. Makanya ada kata-kata yang anak itu fotokopian orang tuanya, Iya, gitu. iya, iya. Nah, Tapi itu sesinya luar biasa itu. ya betul. Ya wawancara itu benar-benar bagus banget sebenarnya. Oke, nah terus nih, apa sih harapannya untuk para finalis nih ya kan? Dari top 10, top 5 nih. Buat anak-anak, apa sih harapan dari ibu-ibu di sini nih seperti apa sih? Ini mungkin dari Bu Ana dulu kali ya. Oke. Terakhir terus dari Oke, jadi harapannya ya untuk anak-anak nanti, even though yang menang ataupun yang sudah finalis, yang pertama to be to yourself. Jadi jangan pernah membohongi diri kamu sendiri, apapun itu, mulai dari isi pikiran maupun perasaan. Kenapa? Karena itulah yang membentuk karakternya kita. Dari karakter itu kita mengenal diri sendiri sehingga kita tahu apa yang ingin kita tuju. Terus yang kedua adalah selagi muda explore apapun itu yang bisa membuat self developmentnya tuh lebih baik. Explore. Oh, udah piano bisa, apalagi gitar, apalagi, tapi tetap harus pendidikan. Kenapa? Karena sometimes pendidikan itu memang penting, tapi seperti yang aku jalani sekarang, ketika ada stres kerja, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, yang membuat dan mengasah emosi kita, kita bisa healingnya ke sana. Yap. Jadi misalkan kayak aku main squash, tenis, kayak gitu ya, terus aku renang, semuanya explore. Kenapa? Karena itu suatu saat akan membantu kita untuk lebih bisa dekat sama diri sendiri. Jangan sampai nih kita ke depan kita achieve yang akademik aja, tapi kita ngelupain diri sendiri dan akhirnya burn out, and then bisa jatuh ke depresi. For what? Jadi peduli sama dirinya, jujur sama dirinya, dan untuk orang tua, ya harapannya nanti apapun yang anak pilih, apapun yang anak pilih jalannya, yuk kita juga pasang nih sepatu kita, pandangan kita di kacamata anak pada zaman sekarang. Sehingga kita tuh tidak menjadi gapnya tinggi banget. Aku nggak tahu deh, soalnya aku nggak ngerti apa yang aku mau. Soalnya papa aku nggak suka, mama aku nggak suka. Kebanyakan kan kayak gitu. Nah, jadi anak kita cuma bisa melihat anak itu pengennya apa, dia sukanya apa, kita dorong, kita support, sehingga anak tuh benar-benar enjoy. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Miss Uning maupun Miss Santi, support system itu penting banget. Itu penting banget supaya anak benar-benar mengeluarkan kemampuannya. Supaya mereka tuh percaya diri dan juga mereka benar-benar menjalani hidup yang diinginkannya. Bukan hidup her mother dreams, her father dreams. Jadi kita tinggalkan itu ya. Betul. Oke, kalau Bu Uning sendiri harapannya seperti apa nih? Nah, untuk anak-anakku yang sudah masuk finalis, apalagi yang besok naik ke panggung untuk 3 besar, gitu ya, teruslah bersukacita dalam segala proses kehidupan kalian. Jangan menjadi beban, tetapi dengan sukacita itu akan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Dan bagi yang menang, jangan bermegah diri. Semua itu sebetulnya dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita capai sebenarnya semua berasal dari Tuhan. Jadi jangan bermegah diri, tetapi teruslah memberikan influence yang positif bagi teman-temannya. Bagi yang belum mencapai puncak, masih ada kesempatan di lain event, di lain momen
untuk menggali potensi kalian. Jadi terus berjuang dari kemarin yang oh ya harusnya saya kemarin begini, oh ya harusnya begini. Itulah dilatih terus supaya pada kesempatan berikutnya kalian menjadi lebih baik dari sekarang. Jadi berproseslah dengan sukacita dan berbagilah kebaikan-kebaikan pada orang lain. Yang negatif tutup, dibenamkan dalam tanah supaya itu tidak muncul. Yang muncul adalah hanya kebaikan-kebaikan kamu. Gitu Mas Kevin. Oke. Nah, kalau dari Mem Santi sendiri, harapannya seperti apa nih? Ya, harapannya nomor satu ya, anak-anak yang tersayang, seperti yang tadi Mami sampaikan ya, semua yang sudah memutuskan untuk ikut ajang pemilihan Putra-Putri STEMA 2024, pertama memang mengucapkan selamat karena kalian sebetulnya sudah keluar sebagai pemenang. Karena Mem yakin pada waktu melangkah untuk memutuskan ikut atau tidak pun sudah sebuah pergumulan ya. Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Menang nggak ya? Menang nggak ya? Males nggak ya? Malu nggak ya? Pasti sudah banyak pertanyaan yang muncul. Tapi bahwa kalian sudah membuat keputusan yang hebat untuk tetap maju, itu menurut Mem sudah harus diacungi 2 jempol. Ya, itu adalah semangat keluar sebagai pemenang dan mengalahkan segala keraguan. Dan semangat untuk mengalahkan segala keraguan dan tetap melangkah maju adalah bekal bagi kehidupan. Nah, harapannya anak-anak tersayang, talenta itu pada awalnya datangnya dari Tuhan, ya. Jadi kita tugasnya adalah mengasah, terus memupuk, ya. Kalau seperti pohon terus disirami, ya, terus dibersihkan dari hama, ya, diberikan pupuk supaya makin hari talenta yang diberikan Tuhan ini bertumbuh subur, semakin baik, dan pada akhirnya tolong digunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Misalnya kalau kita bisa main piano, kita bisa menari, kita bisa menyanyi, gunakanlah untuk menghibur orang lain, untuk menjadi healing, ya, memberikan harapan, kegembiraan, sukacita kepada banyak orang. Karena hidup ini adalah saling mendukung, gitu ya. Jadi harapannya nomor satu, manfaatkan talenta itu untuk menjadi berkat. Kedua, pupuk terus agar talenta yang Tuhan sudah percayakan itu terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Kalau kata firman Tuhan, jangan menjadi hamba yang malas ya sayang. Sudah dikasih talenta sama Tuhan 5, pupuk jadi 10, jadi 20, dan pada akhirnya banyak orang akan diberkati dari talenta yang Tuhan berikan. Nah, untuk orang tua, ada satu pesan seperti tadi Bu Ana sampaikan, Kak Halil Gibran pernah bilang ya, bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan pemanah. Jadi kemana panah itu akan pergi tidak bisa 100% ditentukan oleh pemanahnya. Anak panah itu bisa pergi kemana saja sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, tugas kita sebagai pemanah adalah memberi pengarahan, mengarahkan supaya pada akhirnya anak panah itu jatuh di tempat yang memang baik untuk semua orang. Bukan hanya baik untuk orang tuanya, tapi baik untuk anaknya sendiri, baik untuk orang banyak, dan baik untuk Tuhan. Jadi seperti Ibu Ana tadi sampaikan, biarkan anak-anak menjadi the best version of themselves. Mungkin ayahnya dokter, belum tentu anaknya harus menjadi dokter, gitu ya. Tetapi biarkanlah anak-anak menjadi the best version of themselves, gitu. Dan kita menjadi support system yang terus membuat anak-anak bisa menemukan jalan hidup yang sesuai dengan panggilannya. Ya, tapi sekali lagi selamat buat anak-anak, buat orang tua, buat komite, buat semua yang mendukung. Selamat. Ini acara Putra Putri Selamaris 2024 pertama tetapi hebat. Selamat. Oke, selamat. Jangan lupa besok ada crowning ya, Mem ya Bu ya, betul ya, ada Ada crowning crowning. besok di tanggal 26 Oktober, hari Sabtu, start pukul jam 9 ya, betul ya. Sekaligus pengumuman untuk acara Stella Maris Festival, ya. Betul. Sebuah ajang yang rutin diadakan
untuk Stella Maris School ya sebagai ajang unjuk bakat juga dari semua anak-anak di berbagai bidang. Jadi dijadikan satu, sama-sama menghargai anak-anak yang berbakat di bidangnya masing-masing. Seru datang ya. Jangan lupa. Oke. Nah, akhirnya nih kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya ingatkan lagi nih buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kita akan ada giveaway berupa saldo OVO dengan total 250.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Nah, nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung aja ya jawab pertanyaan nih dari teman-teman yang udah Udah banyak bertanya nih. pertanyaan nih. Banyak banget, betul. Nah, ini dari Amelia di BSD. Apakah pemilihan putra-putri Stella Maris akan dilaksanakan nih setiap tahunnya katanya nih? Boleh mungkin dari Mem Santi dulu mungkin Kak. Ya, Buning, sorry. karena BSD mungkin di sekitar BSD ya. Kalau saya sih karena memang banyak hal positif, saya mengharapkan ini terus gitu. Mau karena memang ini pertama ya, nanti ke depan pasti akan lebih baik ya dari persiapan dari banyak hal itu pasti lebih baik. Oke, nah kalau dari Buning sendiri, Buning, sorry, Mem Santi. Kalau saya berharap kita jadikan aja pemilihan putra-putri Stella Maris ini sebagai tambahan satu lagi program wajib atau program rutin Stella Maris ya. Mengapa? Karena ini sangat sesuai dengan tadi ya, baik dengan tagline sebagai The Future Entrepreneur dengan berbagai multiple life skill, juga sesuai untuk menjadi wadah bagi anak-anak mengembangkan bakat. Bukan saja di bidang akademik tapi non akademik. Yuk kita sama-sama dukung untuk jadi program rutin setiap tahun. Ya. Betul. Oke, nah ini kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini mungkin buat Bu Ana ya mungkin ya. Nah, dari Edward di Tangerang, bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan pengertian jika di dalam kompetisi dia belum bisa menang? Kadang kita sebagai orang tua ikutan sedih. Oke, thank you untuk Pak Edward di Tangerang. Nah, yang pasti Pak, ketika anaknya itu sedih gitu ya, terus dia juga kompetisi itu ada menang ada kalahnya. Kita sebagai orang tua tuh memang benar-benar wajib banget untuk kalah nih kayak gini loh rasanya. Nah, harus di-admit dulu rasanya kalah tuh nanti kamu akan bisa sedih, menang itu akan bisa bahagia, tapi yang harus kita sampaikan setelah itu, menjelaskan sedih itu seperti apa, senang itu seperti apa pada saat menang atau kalah, penguatannya. Jadi kita memberikan penguatan kepada anak kita, nggak apa-apa loh nak, ini tuh menjadikan, kalau bahasa kita yang gede, personal growth-nya kamu. Tapi kita menjelaskan ke dia, nih kayak kamu lagi belajar, dulu kan adik kan dulu kan waktu jalan juga kan jatuh, tapi naik terus jatuh, sampai akhirnya bisa jalan. Nah ketika kamu mungkin pertama kali ini kalah, tapi kita nggak tahu loh kalau kamu berlatih, kalau kamu nanti tetap berjuang, kamu menemukan passion kamu, papa mama yakin pasti kamu bisa. Itu yang memang harus kita tanamin nih ke anak-anak. Betul. Karena jujur anak aku sendiri nih Bu, sama ada lagi di fase itu. Kalau misalkan ini kalah ya dengan Mami ya, aku nanya mau mau apa lomba piano nih kayak gimana ya Mami, udah gitu kan. Kadang emang orang tua cemas juga, aduh anak gua gimana gitu. Suka lebih cemas Suka lebih cemas ya, kadang-kadang ya. Nah, Iya. tapi kita sebagai orang tua tuh harus bisa ngontrol diri kita. Oh enggak, nah nanti yang penting ikut dulu, menang atau kalah itu biarkanlah, itu Tuhan. Tapi yang harus kamu fokuskan saat ini dan sekarang, kamu itu berjuang dan kamu juga berlatih. Fokusnya di saat ini dan sekarang. Kalau di dunia psikologinya here and now. Karena saat ini dan sekarang yang menentukan masa lalu kita dan akan menentukan Masa depan kita. gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Maria nih di Serpong. Miss, saya punya anak memiliki kemampuan musik, tapi dia memiliki kesulitan bicara dengan lancar atau kurang percaya diri. Apakah ajang seperti ini diperbolehkan untuk anak seperti ini? Anak saya sudah SMP, dan apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua supaya dia terus termotivasi untuk kemampuan bermain musik ini, dan apa peran sekolah menangani anak semacam ini mengingat dia kurang percaya diri? Itu mungkin Dari boleh? psikologi Dari dulu psikologi. Boleh, silakan. Aduh, ini kayak jadi ini nggak apa-apa. Jadi kalau itu
Nama ibunya siapa tadi? Maria. Ibu Maria, thank you banget. Berarti ibu udah ya, Mhm. udah mengerti anaknya. Mhm. Ini anak aku ada yang kekurangannya loh di Mhm. sisi cara bicaranya. Which is Mhm. cara bicara itu apa? Percaya diri. Mhm. Anak percaya diri tidak percaya diri berasal dari mana? Dari dalam. Mhm. Dalam mana? Dalam rumah. Mhm. Jadi nanti ibu bisa cross check dulu bagaimana komunikasi yang ada antar keluarga. Mhm. Setelah itu nanti ibu bisa melihat kalau seandainya anak ini kurang percaya diri memang bukan karena komunikasinya. Mhm. Jadi kita lihat dia maunya apa. Mhm. Anak kadang itu dia jadi kayak dia mendem karena mungkin yang dilakukan itu bukan maunya yang tadi aku bilang. Mhm. Sehingga dia milih mendem, iya dikerjain. Mhm. Tapi that's not her or his passion. Mhm. Jadi kita lihat dulu maunya apa nak, ditanya. Jadi ketika kita sudah tahu kayak gitu, itu bagus banget kayak alert ke kita. Mhm. Kita menjadi pendengar yang baik dulu bagi anak. Karena anak tuh kadang pengen ngomong tapi dia sudah ada. Nanti mamaku ini udah ini papaku dia udah kayak ada di sininya nih mas. Itu namanya ya kalau di psikologi itu negative automatic thought. Jadi dia udah kayak kebiasaannya kan mamaku gini, papaku gini. Tapi percayalah kalau ibu udah melihat itu kayak bakat tersembunyi anak. Jadi ibu rangkul dia dan ibu pastikan bicara dari hati ke hati dan tugas ibu mendengar. Dia maunya apa dulu. Nah, apa yang menjadi potensi tadi tetap Bu didorong jangan sampai itu hilang karena itu akan menjadi healing dia. Kalau dia misalkan nanti bosen, dia mau cerita tapi nggak ada, ibu bisa lihat tuh dengar musik apa yang dimainkan dia. Itu juga bisa mengekspresikan emosinya. Jadi lebih banyak mendengar dan kita pakai hati kita untuk lebih terbuka terhadap. Nah, Oke. kita Mas Kevin bisa ditambah Itu lagi tambahkan dari ada sekolah. pengalaman, Boleh. ada pengalaman. Memang anaknya itu ngomong itu susah. Mhm. Jadi ngomong hanya untuk dengan orang-orang tertentu yang dia nyaman. Mhm. Tetapi main musiknya luar biasa. Mhm. Begitu diberi kesempatan panggung, lama-lama dia bisa mengekspresikan pada saat dia senang, Mhm. pada saat dia grogi. Mhm. Lama-lama dia itu bicara, tetapi Oke. nggak bisa apa namanya langsung gitu. Tapi begitu dia diberikan panggung, Mhm. dia totalitas main, Mhm. begitu dihargai, maka itu akan ada perubahan. Jadi memang ya itu, berikanlah panggung, berikanlah kesempatan untuk mengekspresikan diri. Nanti juga lama-lama tahu seperti tadi sampaikan, sebetulnya anak seperti itu karena awalnya dipaksa, Mhm. anak takut mau ngomong nggak berani, Mhm. atau memang apa ya belum saatnya ngomong karena dia perlu apa ya penguatan diri bahwa saya itu memang di sini nih gitu. Mhm. Gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Caroline di Gading Serpong. Selamat sore, aku izin tanya. Kedua anakku ikut event Putra Putri Stella Maris. Adiknya masuk top 5, tapi sang kakak enggak. Jadi dia mengungkapkan, Dede top 5 ya. So, aku nomor berapa? Dan terlihat seperti dia jadi less than adiknya. Psikologi lagi Heeh. nih. Aku sudah jelaskan dan mention bahwa dia pun sama berharga dengan adiknya. Namun karena ada judul top 5, dia jadi bertanya-tanya dia di urutan keberapa. Terkesan jawabanku kurang memuaskan. Apa sebaiknya yang saya lakukan supaya kakaknya bisa mengerti? Ya. Boleh dari Bu Ana dulu ya. Terus Oke. Bu komen Santi. Oke. Oke, jadi ini menarik ya kakak adik. Berarti ibu sangat benar-benar support Putra Putri Stella Maris. Kita thank you dulu dari pihak sekolah nih. Nah, terus yang kedua adalah sebagai orang tua, tadi yang ibu sampaikan adalah sama-sama berharganya itu benar. Tapi bagaimana cara kita mengajarkan kekalahan itu yang kadang, bukan kadang ya, mayoritas orang tua itu kurang untuk mengajarkan kekalahan. Karena dari dulu kita selalu kompetitif. Yep. Harus menang, harus menang, harus menang. Mhm. Tapi sedikit demi sedikit, ibu bisa ambil waktu berdua sama anak yang tidak menang tadi ya. Bukan tidak menang sih, tapi belum lanjut ke top 5. Karena dia udah menang dong, dia bisa top 10 loh di antara semua ini ya. Yep. Nah, ambil waktu berdua, dengarkan, dan apa sih tadi dibilang, aku lebih rendah dari adik aku gitu. Yang harus ibu tambahkan, yang ibu harus munculkan adalah sebagai saudara itu kita harusnya saling mendukung. Nggak
nggak mesti dia yang menang, adik yang menang, tapi sebagai satu saudara itu saling menguatkan. Mhm. Dengan begitu dia tahu bahwa oh iya, aku di sini bukan rivalnya adik aku. Mhm. Aku ini adalah kakaknya. Saat itu kan udah langsung beda. Mhm. Nah, penjelasan-penjelasan itu diberikan penguatan oleh ayah atau ibunya. Kalau misalkan anaknya itu perempuan, mari bapak-bapak Mhm. dikuatkan anak perempuannya. Jadi Mhm. cross gender ya. Mhm. Kalau misalkan anaknya tadi itu laki-laki, Mhm. berarti Mamanya. ibu-ibu ya. Mhm. Karena mereka akan lebih merasa sangat didengar, merasa sangat diperhatikan dari cross gender, Mas. Jadi Mhm. nanti tuh ya udah nak, nah tapi yang melakukan itu cross gendernya. Gitu. Mhm. Itu tips and trick. Oke, mungkin dari Mem Santi ada tambahan? Hai Ibu, senang ya Kak. Ini lokasinya tadi di Gading Serpong Di ya, Gading Karen Serpong. ya. Iya, Berarti kemungkinan siswa-siswi setelah Maris Gading Serpong ya, betul. yang besar. Mhm. Nomor satu, tentu terima kasih karena Ibu sudah mendukung, bahkan dua-dua anak ikut, saya berterima kasih sekali Ibu. Terus kedua, seperti yang biasa Mem Santi sampaikan di sekolah, kalah menang dalam kehidupan itu sifatnya hanya satu saat ya. Mhm. Hari ini kita bisa kalah, lain waktu kita bisa keluar jadi pemenang. Mhm. Pada waktu kita kalah, kita tidak usah berkecil hati, karena besok mungkin kita jadi pemenang. Dan pada saat kita jadi pemenang, kita jangan juga menjadi sombong, karena kemenangan kita sifatnya juga hanya sementara kalau Mhm. kita tidak terus mengasah diri. Nah, kemudian Ibu dengan segala kerendahan hati, kita juga mesti melakukan self reflection. Mhm. Apakah kita ini selama ini suka membanding-bandingkan juga ya? Karena saya juga punya dua anak nih, kebetulan saya share sedikit ya. Mhm. Punya dua anak dan kebetulan dua anaknya perempuan. Mhm. Nah, secara tidak sadar kadang-kadang saya suka bilang kok kakak begini, adik enggak, atau kok adik begini, kakak enggak. Mhm. Padahal bersama waktu akhirnya saya juga menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap anak unik dan berbeda gitu ya. Kalau kakak kuat di sini dan adik kuat di situ, maka eh, kebanggaan tugas kita, kepercayaan kita dari Tuhan sebagai orang tua Mhm. untuk menumbuh kembangkan sesuai talenta bakat yang sudah Tuhan berikan. Mhm. Contohnya Ibu, anak saya yang nomor satu itu unggul sekali secara akademik. Mhm. Anak saya itu juara olimpiade dan sebagainya. Tetapi yang kedua, sangat unggul dalam hal berorganisasi, dalam hal perform, membangun network dan sebagainya. Dan sekarang mereka sudah dewasa, kedua-duanya Ibu, dan ternyata kedua-dua talenta yang diberikan Tuhan itu sama-sama berharga. Nah, jadi kalau misalnya kali ini kakak belum menang, besok kakak datang yuk, support adik dulu ya. Nanti lain kali kalau kakak yang maju dan adik tidak terpilih, gantian adik yang support kakak. Dan kalau sudah besar, nanti kita juga tetap harus saling melengkapi. Karena kalau sama, justru Bu menurut saya agak susah. Karena kelemahannya sama, kelebihannya sama Betul. gitu ya. Tapi kalau satu dan lainnya berbeda, malah saling melengkapi gitu ya. Sampai besar pun mereka akan saling bertolong-tolongan gitu. Jadi Mhm. tetap oke, tetap hebat dua-duanya, bisa masuk 10 besar. Wah, luar biasa. Mhm. Salam dari Mem Santi untuk kedua anak-anaknya ya Bu. Salam, Tuhan memberkati. Ya. Oke, ya ampun, kita nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di sini, cantik-cantik lagi ya kan, selama 1 jam. Nah, terima kasih untuk Mem Santi, Bu Uning, dan juga Bu Ana yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng Stema Talk Podcast di hari ini. Banyak banget yang kita udah sharingkan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Mohon maaf juga bagi banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, karena ini banyak banget, bisa-bisa sampai maghrib nih kalau dijawabin satu-satu ya kan. Heeh. Oke, akhirnya kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Jeng jeng jeng. Kira-kira siapa nih ya? Oke. Oke, ada 5, betul. Nah, yang pertama ada Ari, Amelia, Edward, Maria, dan Caroline. Wih. Oke, selamat bagi para pemenang ya. Oke, nah pemenang nantinya akan dihubungi oleh tim communication school, tim marketing, communication Stella Maris School untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang tadi telah diberikan di chat itu bisa dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris School. Nah, nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap jam
3 sore di hari Jumat bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece pastinya. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar karena ini benar-benar gratis ya gitu. Nah, kira-kira ada bocoran nggak nih? Podcast minggu depan sama siapa, Kak? Oh, The Winner. Keren, keren. Keren, keren. The Winner ya jadi ya untuk minggu depan ya. Oke, jadi harus nonton nih minggu depan nih. Oke, nah buat yang tertarik nih untuk lebih tahu tentang Stella Maris School, boleh silakan follow sosial media kami. Di Instagram ada @stellamaris.sch, di TikTok ada Stella Maris School, dan di YouTube ada Stema TV. Dan kunjungi website kami di www.stelladesmaris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Oke, dan juga bisa menghubungi nomor WhatsApp kami ya di 0878 7278 5231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Dan dapatkan informasi terbaru tentang event, podcast, promo dari Sekolah Stella Maris hanya di Instagram @stellamaris.sch. Oke, akhir kata saya Kevin. Saya Santi. Saya Uning. Saya Ana. Oke, pamit undur diri. See you. Bye-bye.